Selamat pagi Sobat Helix semua. Apa kabarnya? Semoga semuanya tetap diberi kesehatan ya di tempat masing-masing. Selamat datang di Helix Health Talk. Hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2021 dengan tema Long COVID-19 serta menjaga kesehatan pasca COVID-19. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sylvia Tiffany sebagai moderator. Senang sekali menyapa Sobat Helix dimanapun Anda berada. Seperti yang kita tahu, akhir ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ya. Jadi kita akan membahas mengenai apa itu long COVID-19, terus juga bagaimana sih cara menjaga kesehatan setelah kita terkena COVID-19. Dan untuk akhir-akhir ini angka kesembuhan COVID-19 cukup meningkat ya. Per 11 Agustus kemarin ada kurang lebih 39.000 orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Lalu maka dari itu saya ingin mengajak Sobat Helix semua untuk mengetahui apa sih long COVID-19 itu. Terus akhir-akhir ini sangat santer ya dibicarakan mengenai long COVID-19 ini. Lalu apa saja sih gejalanya? Yang kita tahu gejalanya sangat beragam seperti batuk, bersin, terus sesak nafas. Namun banyak juga yang mengeluhkan gejala-gejala lainnya seperti mungkin ada yang insomnia, lalu parosmia, seperti itu. Jadi untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya mari nanti kita tanyakan ke Dokter Feni. Lalu setelah terinfeksi COVID-19, gimana sih cara untuk mengatasi, menjaga kesehatan setelah terinfeksi seperti itu. Jadi mungkin seperti itu kurang lebihnya bahasan kita hari ini. Sekarang saya akan mengundang Dr. Feni Beauty, spesialis patologi klinis, untuk berbincang bersama kita hari ini mengenai long COVID-19 ini. Saya undang dulu. Untuk Dr. Feni mungkin bisa request. Kita sedang menunggu Dr. Feni untuk join terlebih dahulu ya. Baik, kita menunggu Dr. Feni terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Feni. Pagi, Tia dan Sobat Helix sekalian. Maaf, Dr. Feni, suaranya Halo. pagi ya. Ya, suaranya kedengeran? Salam kenal dulu, Dok. Iya, kedengeran, Dok. Nah, salam Ya, salam kenal kenal. dulu, Dok. Saya Sylvia sebagai moderator hari ini. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai long COVID-19 ya, Dok ya, serta bagaimana cara menjaga kesehatan setelah terinfeksi COVID-19. Seperti itu ya, Dok. Ya, benar sekali. Salam kenal ya Sylvia dan Sobat Helix sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya kita semua. Baik, terima kasih untuk Dr. Feni telah meluangkan waktunya. Mungkin kita langsung mulai saja ya, Dok ya, untuk pertanyaan Boleh. pertama. Ya, jadi sebenarnya apa sih, Dok, ini long COVID-19 ini? Terus munculnya tuh sejak kapan sih ini si long COVID-19 ini? Oke, jadi awalnya itu saya cerita sedikit dulu ya tentang COVID-19 ya. Boleh, Dok. Di Iya. akhir Desember 2019 itu sudah sekitar ada 200 juta orang di seluruh dunia yang pernah terkonfirmasi COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri itu sampai saat ini sudah ada 3 jutaan orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Nah, long COVID ini apa sih? Jadi long COVID ini adalah masalah yang bisa ditemui pada orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Nah, awalnya itu ini ditemukan sekitar awal 2020, itu ada seorang
di London, di UK, dia mengatakan kok setelah saya sembuh dari COVID ini kok rasanya ada gejala sisa ya, jadi tidak bisa fit 100% ke kondisi sebelum dia sakit. Nah, itu lalu peneliti mencari tahu dan baru ketemu terminologi yang kita sebut long COVID ini. Jadi long COVID ini biasanya itu timbul setelah sembuh dari COVID-19. Pada sebagian besar orang itu yang sembuh dari COVID-19, gejala akan hilang dalam 2-3 minggu. Jadi kebanyakan itu 2-3 minggu sudah kembali fit seperti semula. Tapi ada juga orang-orang yang sampai lebih dari 4 minggu, bahkan ada yang lebih dari 12 minggu masih mengalami yang namanya gejala sisa atau sequelae dari COVID-19 ini. Nah, itu yang disebut dengan long COVID. Baik, Dok. Menarik sekali ya ini COVID-19 sekitar 2-3 minggu ya, Dok, rata-rata Ya. gejalanya ya, seperti itu. Lalu sebenarnya untuk gejalanya sendiri, Dok, kira-kira kita banyak mendengar nih, Dok, kayak banyak yang mungkin sesak nafas atau mungkin batuk dan mungkin bahkan ada yang cukup aneh seperti anosmia, parosmia seperti itu. Jadi untuk gejalanya sendiri itu untuk long COVID-19 apa saja sih, Dok? Oke, jadi untuk mengetahui gejala long COVID, tentunya kita harus balik ke gejala COVID-19 dulu ya, yang pertama ya. Nah, jadi di tubuh kita ini ada yang namanya reseptor ACE. Nah, reseptor ACE ini itu menjadi tempat berikatan si virus dengan sel-sel di tubuh kita. Nah, reseptor ACE ini memang paling banyak itu ada di paru-paru. Makanya sebagian besar gejala COVID-19 kan biasanya gejala paru-paru ya, batuk, sesak. Iya, Nah, betul. di reseptor ACE ini dia ada di bagian organ tubuh yang lain. Jadi nggak cuma ada di paru-paru aja, ada juga misalnya di jantung, di ginjal, di otak. Jadi ada di berbagai organ di tubuh kita. Di saluran cerna juga ada. Makanya belakangan kan kok gejala COVID kayak nggak jelas ya, kok makin banyak ya, diare-diare bisa COVID. Iya, betul, betul. Itu karena si reseptor S ini memang ada di berbagai organ tubuh kita, jadi bisa muncul gejalanya. Nah, kalau misalnya untuk long COVID-nya sendiri, itu sebenarnya gejalanya juga sama, bisa banyak ya, bisa bervariasi. Tapi yang paling sering, itu seringnya ngerasa lemes, atau kita sebut fatigue. Jadi kebanyakan tuh pasien bilang, kok saya cepet capek ya, cepet lemes dulu sebelum COVID, kayak lembur, begadang tuh nggak apa-apa fit. Tapi setelah COVID kok jadi cepet capek, lemes ya, itu yang paling sering. Ada juga jadi batuk-batuk, terus ada juga yang badannya tuh rasanya kayak greges, nggak enak. Jadi kayak demam tapi suhunya nggak tinggi, jadi kayak nggak enak badannya. Ada juga yang anosmia yang tadi yang udah disebut ya, jadi nggak bisa mencium, nggak bisa menghidu. Terus ada juga ageusia, jadi nggak bisa mengecap. Ada yang misalnya kok makan semua makanan tuh asin ya, jadi nggak ada indera pengecapnya itu berkurang. Itu yang paling sering. Cuman yang lain-lain yang tidak begitu sering itu bisa juga berupa misalnya ada ruam-ruam di kulit, atau misalnya ada nyeri kepala, mudah lupa, susah konsentrasi, atau misalnya perutnya kok jadi nggak enak ya. Nah itu, terus ada juga yang moodnya kok jadinya gampang berubah nih dibanding dulu sebelum COVID. Nah itu jadi memang bervariasi sekali gejala long COVID ini. Oh, jadi untuk gejalanya karena disebabkan oleh reseptor S yang berada di tubuh kita ya, Dok ya, tidak cuma di paru-paru, jadi gejalanya sangat beragam begitu ya, Dok ya. Ya benar-benar. Lalu untuk tadi kan dokter menjelaskan bahwa long COVID ini sebenarnya bisa 2-3 minggu, bahkan ada yang 4 minggu, seperti itu ya, Dok ya. Iya, kedengaran. Maaf, Dok, apakah terdengar tadi? Nah, iya. Lalu apakah itu akan mempengaruhi kesehatan jangka panjang ya, Dok ya, bila kondisinya terus-menerus seperti itu? Oke, jadi memang dari penelitian, jadi sekitar 50% orang yang mengalami long COVID ini memang dikatakan ada penurunan kualitas hidup. Jadi dari penelitian seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sedang mengalami long COVID, jangan kecil hati dulu gitu. Jadi memang
ada orang-orang yang bisa mengalami penurunan kualitas hidup, tapi ada juga yang enggak, ada juga yang bisa sembuh kok gitu. Jadi memang tergantung dengan orangnya masing-masing. Wow, menarik sih dok ini untuk terkait penurunan kualitas hidup. Jadi apa sih dok yang bisa kita lakukan untuk setelah pasca COVID agar kualitas hidup kita tuh tidak nurun gitu dok, biar tetap baik gitu kualitas hidup kita. Apa aja sih dok yang bisa dilakukan? Oke, jadi yang pertama di sini saya mau sekalian promosi mengenai vaksin nih, vaksinasi COVID-19. Nah, jadi Iya dok. dari pengalaman ya, dari pasien-pasien, memang sebagian besar pasien itu yang mengalami COVID-19 setelah vaksinasi itu gejalanya itu ringan. Jadi kebanyakan gejala ringan sehingga pada saat sembuh pun itu nggak banyak yang mengalami long COVID. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kalau misalnya ada kesempatan untuk vaksinasi, itu harus vaksinasi. Vaksinasi apapun itu baik, yang tersedia saat ini itu baik gitu. Jadi karena semuanya dari penelitian masih bisa efektivitasnya masih cukup tinggi gitu. Jadi sebisa mungkin adalah vaksinasi dulu saat kesempatan tersedia. Lalu kalau bisa memang jangan sampai kena COVID-19. Jadi kalau bisa tetap prokes, pakai masker, itu yang paling baik. Nah, lalu kalau misalnya saya sudah kena Yang utama itu ya dok, COVID-19, jaga yang prokes utama ya. itu, benar. Karena dari penelitian pun kebanyakan itu yang mengalami long COVID itu adalah orang-orang yang bergejala berat. Jadi misalnya pada saat perawatan sampai masuk ICU, atau misalnya dia ada komorbid, ada usianya tua, ada sakit jantung, ada diabetes, kebanyakan nanti akan mengalami long COVID gitu. Kalau misalnya sudah mengalami long COVID, bagaimana? Nah, apabila sudah mengalami COVID-19, yang pertama itu tentunya kenali gejalanya seperti apa, lalu kalau bisa konsultasikan dengan dokter. Nah, sekarang kan sudah banyak ya telemedicine, ada juga yang difasilitasi oleh Kemenkes. Jadi pada saat sudah mengalami COVID-19 itu harus konsultasi dengan dokter. Jangan percaya dengan obat-obatan yang beredar di WhatsApp ya. Kan ada WhatsApp grup, Oh iya. obat-obatannya seperti ini. Nah, itu kebanyakan ada juga obat-obatannya itu malah bikin bahaya, malah bikin efek samping gitu. Jadi konsultasikan dengan dokter. Nanti apabila dokter nanti akan mengevaluasi, misalnya setelah sembuh ini bagaimana, apakah keluhannya masih ada, apakah kondisinya seperti ada, apakah kondisinya masih ada keluhan. Nah, nanti akan dievaluasi oleh dokter gitu. Jadi selalu konsultasikan kesehatan dengan dokter ya. Baik, ini sangat menarik sih dok. Berarti untuk gejala yang ringan cenderung tidak mengalami long COVID-19, sedangkan gejala yang berat cenderung mengalami long COVID-19 seperti itu ya dok ya? Iya, benar-benar. Jadi mekanisme dari long COVID ini sendiri sebenarnya masih belum sepenuhnya jelas ya. Cuman dari penelitian memang orang-orang yang usianya tua tadi, atau misalnya ada komorbid, itu lebih sering mengalami long COVID. Atau misalnya dari penelitian juga pada orang-orang yang pada saat sakit COVID itu gejalanya itu lebih dari 5. Jadi misalnya dia ada batuk, demam, ada anosmia, dan lain-lain. Jadi kalau gejala lebih dari 5 itu cenderung risiko mengalami long COVID-nya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang gejala cuma misalnya 1 atau 2. Nah, makanya saya bilang tadi harus vaksinasi, karena sebagian besar orang yang vaksinasi itu gejalanya itu ringan. Jadi juga akan menjadi terhindar dari long COVID secara tidak langsung seperti itu. Baik dok. Lalu saya sendiri mau bertanya sih dok, sebenarnya saya sebagai penyintas COVID nih ceritanya. Jadi kalau saya sendiri untuk long COVID saya mengalami parosmia dok. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita periksa ke konsultasi ke dokter gitu terkait long COVID ini? Soalnya saya sekitar sudah 4 minggu sih dok mengalami parosmia ini. Jadi dan untuk gejala-gejala lain sih dok, tidak hanya parosmia, kapan sih waktu yang tepat untuk konsultasi ke dokter seperti itu? Ya, baik. Jadi kalau misalnya setelah sembuh dari COVID ini ya, kalau misalnya baru sembuh banget masih ada gejala, itu sebenarnya masih cukup wajar gitu. Jadi masih nggak kenapa-napa. Karena kan yang penting adalah harus
nanti sampai gejalanya hilang. Nah, kapan sebaiknya konsultasi ke dokter? Sebaiknya itu jika gejala menetap terutama lebih dari 12 minggu. Tuh, jadi misalnya setelah 3 bulan masih tetap ada ini keluhannya, nah itu sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Karena sebagian besar memang sebelum 3 bulan itu akan hilang dengan sendirinya gejalanya. Baik dok, cukup jelas ya berarti untuk long COVID-19. Lalu setelah pasca COVID-19 ini sendiri dok, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita ini biar lebih fit gitu? Soalnya rata-rata kan orang setelah terkena COVID-19 kan agak cenderung lemas, seperti itu dok. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Oke. Jadi yang bisa dilakukan apabila sudah sembuh dari COVID-19 ya. Nah, misalnya baru saja sembuh itu Ya, betul, dok. memang kita harus beraktivitas. Nah, tapi tetap harus kenali kemampuan kita. Jangan sampai misalnya baru sembuh nih, masih lemes, terus langsung pengen ikutan lomba lari, atau misalnya langsung pengen fitness yang berat-berat. Nah, jangan dulu gitu. Karena tubuh itu juga perlu waktu untuk recovery ya. Namanya juga baru sembuh. Jadi misalnya baru sembuh, boleh aktivitas yang ringan-ringan sesuai dengan kemampuan tubuh saat itu. Misalnya baru sembuh nih masih belum bisa nih naik tangga, bisanya jalan mungkin 10 meter gitu. Ada yang seperti itu boleh. Jadi awal-awal jalan dulu misalnya 10 meter. Nanti misalnya besokannya kayaknya udah lebih sehat nih, udah lebih fit, bisa nih jalannya agak jauhan, atau mungkin nanti bisa agak jalannya jalan cepet, atau nanti bisa lari-lari kecil gitu. Jadi selalu ketahui kemampuan diri itu sampai di mana dan adaptasikan, nanti tingkatkan gitu. Jadi jangan langsung mau buru-buru kembali ke aktivitas yang dulu banget sebelum COVID itu, jangan. Jadi ketahui kemampuan diri. Nah, sebaiknya juga aktivitasnya itu di pagi hari, karena pagi hari kan kita paling fit ya. Jadi di pagi hari istirahat berkala di antara aktivitas, dan jangan paksakan untuk aktivitas yang terlalu berat terlebih dahulu. Baik. Berarti untuk intensitas harus dinaikkan sedikit demi sedikit seperti itu ya dok ya. Jangan langsung banyak gitu, nanti mungkin terbebani di tubuh kita sendiri seperti itu ya dok. Iya, benar-benar. Jadi harus pelan-pelan, nanti makin lama makin naik, nanti makin bisa gitu. Jangan langsung dipaksain dirinya, karena kan baru sembuh ya, masih perlu recovery badannya. Untuk selain olahraga dok, mungkin selain aktivitas, mungkin apakah ada nutrisi atau kandungan gizi asupan gizi yang perlu kita konsumsi untuk pemulihan after COVID-19 ini, dok? Ya, jadi untuk makanan ya atau nutrisi itu yang pertama harus ketahui dulu apakah ada komorbid kitanya. Jadi misalnya pada orang-orang yang ada diabetes atau misalnya ada hipertensi, itu tentunya akan membutuhkan diet yang khusus ya. Jadi misalnya hipertensi itu harus menghindari yang makanan yang asin-asin, yang tinggi garam, atau yang goreng-gorengan, yang minyak-minyakan itu harus dihindari. Atau misalnya pada pasien yang DM itu dihindari makan makanan yang terlalu manis. Seperti itu. Nah, tapi untuk misalnya keseluruhan nih, untuk secara umum, proses penyembuhan itu membutuhkan protein yang tinggi. Jadi kalau bisa usahakan makan yang tinggi protein. Nah, tinggi protein itu misalnya seperti apa? Misalnya telur tinggi protein, tapi yang putihnya, jangan kuning telur. Nah, kemudian bisa tahu, tempe, atau daging, atau misalnya ikan, itu juga termasuk yang tinggi protein. Gitu. Jadi bisa makanan tinggi protein, yang makanan sehat yang lain juga, misalnya yang tinggi serat, buah-buahan, itu juga baik. Oh, begitu. Yang penting tetap aktivitas dan makan yang tinggi protein ya dok ya, kalau misalnya tidak ada komorbid seperti itu ya dok? Iya, benar-benar. Kalau misalnya ada komorbid, konsultasikan dulu dengan dokternya makanan apa yang sebaiknya dihindari dan boleh dimakan. Baik dok, terima kasih. Lalu untuk mungkin pertanyaan selanjutnya terkait apa aja sih dok, kira-kira kayak apakah ada pantangan atau hal yang harus dihindari buat penyintas COVID-19? Apakah seperti merokok atau bagaimana? Apakah ada hal yang perlu dihindari? Nah, kalau merokok ini, merokok itu sebaiknya bukan cuma pada saat COVID-19 ya, tapi dari dulu-dulu juga sebaiknya jangan merokok begitu. Karena kenapa? Jadi
Pertama, karena merokok itu selain yang nggak sehat, dia itu bisa mengakibatkan kondisi paru-paru yang namanya penyakit paru obstruktif kronik. Jadi mengakibatkan fungsi paru itu tidak bisa bekerja maksimal. Nah, bayangkan pada orang-orang yang ada sakit paru, yang penyakit paru obstruktif kronik ini ditambah dengan COVID-19. Nah, itu bisa gejalanya memang bisa lebih parah. Itu yang pertama. Jadi memang hindari merokok, baik pada saat masa COVID-19 maupun tidak gitu. Kemudian yang kedua mungkin pada orang-orang yang kan ada yang jadi cepat capek atau ada juga beberapa yang susah istirahat, itu sebaiknya batasi konsumsi kafein. Karena kafein kan bisa berefek ke susah tidur ya. Jadi sebaiknya batasi konsumsi kafein supaya bisa istirahat lebih baik. Nah, kemudian ada juga ini dari pengalaman ini ya, dari cerita pasien-pasien itu sebaiknya juga batasi screen time. Nah, jadi ada pasien-pasien yang dia banyak baca nih berita di luar, misalnya ada teman habis sakit COVID kok jadi seperti ini ya, jadi muncul keluhan-keluhan seperti ini, jangan-jangan saya nanti juga seperti itu ya. Nah, itu pada orang-orang yang terutama gampang cemas ya, ada gampang cemas, itu bisa berakibat lumayan gitu jadi kekeluhannya. Jadi selain batasi kafein juga sebaiknya batasi screen time membaca berita-berita yang negatif. Harus bijak dalam memilih berita seperti itu ya, Dok ya? Iya, benar-benar. Mungkin segitu dulu, Dok, untuk pertanyaan dari saya. Soalnya ini ada banyak pertanyaan dari Sobat Helix ini, Dok. Oke, boleh. Ini kemarin saya buka kolom pertanyaan di IG story kita. Lalu ada yang bertanya nih, Dok. Yang pertama dari Dina Afitriani. Nyeri di lambung apakah termasuk gejala long COVID sih, Dok? Jadi seperti tadi yang saya bilang ya, memang gejala long COVID ini kan bisa bervariasi. Nah, tapi yang harus diperhatikan itu adalah mengetahui nyeri di lambung ini apakah gejala long COVID atau terpisah dengan sendirinya. Jadi biasanya dilihat dulu apakah sebelum COVID dia memang sering sakit di lambung, kemudian pola makannya seperti apa, apakah dia sering makan makanan yang pedas, yang asam-asam, apakah sering telat makan, ataukah bisa sering stres. Nah, itu kemungkinan nyeri di lambungnya itu adalah penyakit yang terpisah sendiri dibandingkan long COVID gitu. Tapi memang long COVID biasanya itu bisa menyebabkan lambungnya jadi nggak enak, perutnya nggak enak. Ditambah lagi kan kalau misalnya orang habis sembuh COVID nih, terus jadi banyak pikiran ya, kok saya seperti ini, seperti itu, gejalanya nggak hilang-hilang, itu stres. Nah, stres juga bisa mengakibatkan nyeri di lambung gitu. Jadi memang bisa berhubungan antara long COVID dan nyeri di lambungnya. Baik, Dok. Mungkin untuk Dina Afitriani sudah terjawab ya pertanyaannya dari Dr. Penny. Lalu ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Xiao Games. Dok, mau tanya, kalau pasien sudah sebulan COVID, lalu PCR kan masih bisa detek virus yang udah mati. Lebih baik tes antibodi kuantitatif untuk cek antibodi yang kebentuk atau gimana baiknya, Dok? Ya, baik. Jadi apabila sudah lewat 1 bulan ya dari infeksi COVID ya. Nah, sebaiknya kita memang mengikuti panduan dari Kemenkes. Nah, panduan Kemenkes itu adalah pada orang-orang yang tidak bergejala itu isolasi 10 hari, dan apabila bergejala ringan isolasi mandiri 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Kenapa dibuat patokan 10 hari dan 13 hari itu? Karena memang dari penelitian itu sebagian besar, jadi virus-virusnya itu pada hari ke-8 sudah mati. Jadi pada orang-orang yang kena COVID, hari ke-8 virusnya itu masih ada, tapi tidak menularkan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tetap dites PCR? Nah, PCR ini kan tidak bisa membedakan virus yang hidup atau virus yang mati. Jadi, pada saat sudah 1 bulan nih misalnya di PCR, hasilnya positif. Nah, itu bisa saja yang terdeteksi adalah bangkai-bangkai virus yang sudah mati gitu. Jadi, apabila pasien dengan gejala
ringan ataupun tanpa gejala itu tidak perlu tes PCR untuk menentukan sembuh atau tidak. Jadi cukup 10 hari apabila tidak ada gejala atau 10 hari plus 3 hari bebas gejala apabila gejala ringan. Itu untuk yang pasien tanpa gejala atau gejala ringan. Kalau misalnya pasien dengan gejala berat, nah itu beda lagi. Kalau misalnya pasien dengan gejala berat yang sampai dirawat mungkin di ICU, itu memang harus perlu evaluasi lagi sama dokter yang merawatnya. Dan biasanya memang diperlukan tes PCR lagi sampai negatif. Gitu. Jadi untuk menentukan sembuh atau tidak itu tidak perlu dengan tes PCR. Nah, bagaimana dengan tes antibody? Nah, tes antibody itu sebenarnya boleh saja dilakukan, tapi ingat kalau misalnya tidak semua orang yang sembuh dari COVID-19 itu terbentuk antibody gitu. Jadi jangan sampai nanti jadi panik gitu. Kok saya udah sembuh dari COVID-19 tapi nggak ada antibodinya ya. Nah itu jangan panik karena kekebalan yang dideteksi oleh antibody itu hanya kekebalan yang humoral. Jadi kekebalan kita itu ada dua. Ada kekebalan yang sel dan kekebalan yang humoral atau antibody. Ya, yang bisa dideteksi itu adalah kekebalan yang humoral. Nah, akan tetapi ada juga kekebalan yang namanya kekebalan sel. Itu kita memang belum rutin untuk melakukan tes. Nah, bisa saja pada saat sembuh memang kekebalannya antibodinya itu nggak ada. Tapi sebenarnya tubuh itu sudah ada kekebalan sel. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya udah sembuh status antibodinya nggak kedeteksi itu kita nggak punya proteksi. Itu bukan berarti seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang mau cek antibodi boleh, cuman pahami juga bagaimana cara interpretasinya. Jangan sampai nanti jadi panik sendiri nih. Kok saya nggak ada kekebalannya ya, jadi takut sendiri gitu. Tapi balik lagi ada atau tidak kekebalan harus tetap protokol kesehatan. Baik, Dok. Untuk Ciao Games mungkin sudah tercerahkan ya sama Dokter Feni. Lalu selanjutnya Dok, ada pertanyaan dari Hafiz Huzaifah 17. Isu yang beredar pasca COVID-19 harus nunggu 3 bulan baru bisa vaksin. Apakah hal itu dibenarkan, Dok? Bagaimana ini, Dok? Jadi sebenarnya kalau dari keilmuannya ya, saya bicara keilmuannya, itu memang tidak ada larangan sebenarnya. Jadi setelah sembuh dari COVID itu berapa bulan baru vaksinasi, itu sebenarnya tidak ada larangan dari segi keilmuan. Jadi tidak ada efek negatifnya apabila pasien divaksin. Nah, akan tetapi kita harus mengacu juga pada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah memang sampai saat ini itu apabila sudah sembuh dari COVID-19 itu harus menunggu 3 bulan untuk divaksinasi. Nah, kenapa ada batasan 3 bulan ini? Yang pertama dianggap pada pasien yang baru sembuh itu sudah ada antibodinya yang bisa bertahan kurang lebih 3 bulan itu masih cukup untuk melindungi si pasien itu gitu. Jadi makanya dari pemerintah dibilang 3 bulan baru vaksinasi. Dan juga yang kedua itu untuk menjaga cakupan vaksinasi. Jadi karena stok vaksinnya mungkin masih belum banyak, jadi sebaiknya diberikan terlebih dahulu kepada orang-orang yang masih belum punya antibodi nih, masih belum terproteksi gitu. Begitu. Jadi dari pemerintah pertimbangannya seperti itu. Cuma memang dari segi keilmuan sebenarnya kalau misalnya sudah sembuh langsung divaksin itu juga sebenarnya tidak ada efek buruknya juga gitu. Tapi karena kita ikut dari panduan pemerintah memang 3 bulan dulu setelah sembuh baru divaksin. Baik, terima kasih Dok. Mungkin untuk reminder juga untuk yang lainnya jangan lupa vaksin ya. Jadi apapun jenis vaksinnya, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada. Seperti itu ya Dok ya? Iya benar, karena memang sebagian besar ya kalau dari pasien yang dirawat yang saya lihat memang sebagian besar yang keluhannya berat itu adalah orang-orang yang belum dapat vaksin. Nah kalau misalnya orang yang sudah dapat vaksin, bahkan vaksinnya baru 1 kali itu sebagian besar 90% lebih lah diantaranya itu keluhannya cuman keluhan ringan, nggak sampai keluhan berat, nggak sampai masuk ICU. Jadi hampir semua yang masuk ICU itu memang orang-orang yang belum dapat vaksinasi dosis pertama sama sekali begitu. Jadi sebaiknya kalau memang ada kesempatan untuk vaksin, segeralah vaksin karena kita bisa memproteksi nggak cuma diri kita doang, tapi juga orang lain yang ada di sekitar kita.
Baik, Dok. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ade Febi, Dok. Dok, jika sehari setelah vaksin terus melakukan PCR, apakah ada pengaruhnya? Terima kasih, Dok. Coba, mungkin bisa dijawab, Dok? Baik, jadi PCR itu sendiri itu adalah tes untuk mendeteksi materi genetik pada virus. Gitu. Jadi kalau misalnya setelah vaksinasi itu tidak akan menyebabkan PCR jadi positif. Gitu. Begitu juga dengan antigen. Jadi setelah vaksin kalau misalnya tes PCR ataupun tes antigen itu tidak akan menyebabkan hasilnya menjadi positif. Nah, kalau memang kok saya setelah vaksin nih misalnya ada yang dites PCR kok hasilnya positif. Nah, kemungkinan itu sudah terinfeksi dari sebelum vaksinasi. Gitu. Jadi tenang saja, vaksinasi itu tidak akan menyebabkan jadi terinfeksi COVID-19. Jadi nggak perlu khawatir ya, Dok, ya, abis vaksin mau tes PCR, mau pergi nih, tes PCR, terus nggak perlu khawatir kalau hasilnya positif gitu ya, Dok? Ya, nggak perlu khawatir karena tidak akan menyebabkan positif dari hasil dari vaksinasinya. Gitu. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini dari Ed Ciwaxjui. Apakah insomnia termasuk salah satu gejala long COVID, Dok? Ya, jadi balik lagi tadi karena gejala long COVID bervariasi, bisa jadi memang insomnia memang bisa merupakan salah satu gejala long COVID. Tapi juga harus dilihat apakah insomnianya itu karena long COVID-nya atau memang karena mungkin sedang banyak pikiran, sedang stres atau banyak memikirkan ini baru sembuh dari COVID-19 dan lain-lain begitu. Jadi memang bisa insomnia itu karena long COVID-nya, tapi bisa juga disebabkan oleh kondisi yang lainnya selain long COVID. Baik, Dok. Lalu ini ada pertanyaan, apakah semua penyintas COVID-19 pasti mengalami long COVID? Baik, jadi kalau misalnya penyintas COVID-19 yang gejalanya ringan atau misalnya yang itu yang post vaksinasi ya itu sebenarnya jarang sampai mengalami long COVID. Itu makanya sebaiknya vaksinasi balik lagi. Kalau misalnya pada pasien-pasien yang penyintas yang sebelumnya keluhannya itu lebih berat atau tadi gejalanya lebih dari 5 pada saat dia terinfeksi COVID-19 itu risiko mengalami long COVID lebih tinggi. Gitu. Jadi jangan khawatir yang mungkin yang sedang mengalami COVID-19 saat ini, jangan khawatir nanti saya jadi long COVID enggak ya. Nah, jangan takut karena memang sebagian besar itu enggak sampai long COVID kok gitu. Mungkin ada yang menetap, tapi kebanyakan memang sebagian besar itu dalam 12 minggu itu sudah menghilang gejala atau keluhannya. Baik, Dok. Berarti untuk apakah pasti mengalami tergantung dari gejalanya lagi ya, Dok, ya? Apakah itu ringan atau berat seperti itu ya, Dok? Ya, tergantung gejala yang dialami sama tergantung ada komorbid atau enggak ya. Jadi ada usia tua apa enggak, ada hipertensi, DM atau enggak. Begitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Jack the Ripper. Siang, dokter, jika sedang terkena flu, apakah boleh divaksin, Dok? Dan untuk ibu hamil, apakah sekarang boleh untuk vaksin? Mohon sarannya, dokter. Jadi untuk vaksinasi, biasanya nanti sebelum vaksinasi itu akan di-screening dulu ya sama petugasnya. Jadi apakah ada keluhan-keluhan, misalnya batuk, pilek, demam. Nah, kalau misalnya sedang sakit nih sebenarnya, saran apalagi misalnya flu-nya itu disertai demam ya, batuk pilek, saran saya ditunda dulu untuk vaksinasinya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sedang sakit itu juga tubuh kita kan akan berperang melawan sakitnya, melawan si flu itu. Nah, jadi pembentukan antibodi yang setelah vaksin itu juga tidak bisa optimal dibandingkan dengan tubuh kita divaksin pada saat fit gitu. Jadi sebaiknya kalau memang lagi sakit, tunda dulu vaksinasinya nanti sampai tubuhnya fit
baru divaksinasi supaya antibodinya terbentuk lebih optimal, lebih bagus gitu. Lalu untuk yang ibu hamil ya, nah untuk ibu hamil memang pada saat sekarang itu sudah boleh divaksinasi. Jadi sudah ada rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Obstetri dan Ginekologi, kemudian juga sudah ada edaran dari Kemenkes itu boleh untuk ibu hamil divaksinasi. Kenapa? Karena memang dari pengalaman dari dilihat dari kasus-kasus belakangan ini, memang jumlah ibu hamil yang mengalami COVID-19 dan gejalanya itu cukup berat itu bertambah dibandingkan dengan dulu ya pada saat masih awal-awal pandemi. Makanya dari pemerintah pun menganjurkan untuk ibu hamil divaksinasi COVID-19 dan sudah ada penelitiannya bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman kok untuk ibu maupun untuk janinnya. Jadi untuk ibu hamil jangan takut divaksinasi gitu. Tapi kalau misalnya memang ibu hamilnya ada kondisi-kondisi lain ya, misalnya ada komorbid lain, misalnya ada kehamilan dengan diabetes, nah itu sebaiknya konsultasi dulu ke dokter kandungannya, ke dokter obgynnya. Bagaimana kondisi saya seperti ini, apakah boleh untuk divaksinasi atau tidak. Nanti dokter kandungannya akan menilai masing-masing individu ini boleh untuk divaksinasi atau tidak. Baik, Dok. Terima kasih atas sarannya. Berarti untuk ibu hamil sendiri boleh, namun lebih baik dikonsultasikan ke dokter kandungan seperti itu ya, Dok. Ya, lebih baik ya benar. Jadi untuk ibu hamil kan tiap kondisi yang berbeda ya, tiap kondisi ibu hamil beda. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter kandungan yang menangani ibu. Apabila dokter kandungannya bilang, oh kondisi ibu memang oke, fit untuk vaksinasi, maka segera lakukan vaksinasi. Baik, Dok. Lalu mungkin ini saya ingin bertanya sih, Dok. Sebenarnya selama COVID-19 kita dianjurkan untuk meminum vitamin D ya, Dok ya. Nah, untuk vitamin D sendiri, apakah tetap harus dikonsumsi saat kita mengalami long COVID-19 atau bagaimana ya, Dok ya? Lalu untuk jangka panjangnya, apakah vitamin D ini baik untuk kesehatan atau gimana sih, Dok? Bisa tolong pencerahannya mungkin, Dok? Oke ya, baik. Jadi untuk memang nih suplemen vitamin D lagi naik daun ya sebenarnya ya. Iya betul, Dok. Pada saat COVID-19 ini. Jadi memang lagi heboh banget ini mengenai vitamin D. Nah, yang harus diingat sebenarnya vitamin D ini kan suplemen ya. Namanya suplemen itu artinya tambahan sifatnya. Nah, jadi yang paling baik memang adalah yang alami. Jadi vitamin D yang didapat dari berjemur, dari sinar matahari. Jadi mungkin bisa pagi-pagi jam 9 sampai jam 10 itu berjemur. Nah, berjemurnya juga sebenarnya jangan lama-lama, 5-10 menit juga cukup. Nah, tapi kalau misalnya ingin mengkonsumsi vitamin D, itu kan sekarang juga lagi banyak kontroversi mengenai dosis ya. Dosisnya berapa sih vitamin D yang harus diminum, nah yang baik. Nah, saran saya kalau memang mau tahu yang lebih baik itu adalah lakukan pemeriksaan vitamin D. Jadi kita bisa mengecek vitamin D di dalam darah kita itu berapa sih gitu. Nah, dan karena tiap orang kan beda ya, ada yang mungkin penyerapannya vitamin D-nya lebih baik, ada yang mungkin dia dengan berjemur saja vitamin D-nya itu sudah cukup. Ada juga orang-orang yang dengan berjemur, kok saya sudah berjemur sebulan vitamin D saya masih kurang. Nah, itu bisa diketahui dengan pemeriksaan vitamin D gitu, karena tiap orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita sudah cek nih vitamin D kita berapa kadarnya, kalau memang rendah banget, nah itu bisa mungkin diberikan suplementasi dengan dosis yang lebih tinggi. Tapi kalau memang vitamin D-nya cukup, mungkin tidak perlu suplementasi, tidak perlu tambahan vitamin D dari luar, cukup dari berjemur saja. Baik. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Sungguh jadi tercerahkan. Berarti untuk vitamin D saya mungkin perlu pemeriksaan vitamin D dulu gitu ya, Dok ya? Iya, benar-benar. Sebaiknya dicek dulu kadar vitamin dalam tubuhnya sebelum
sebelum mengkonsumsi suplemen-suplemen vitamin D gitu. Karena terlalu tinggi suplemen D, vitamin D yang terlalu tinggi itu juga nggak baik, juga bisa menyebabkan toksisitas gitu. Jadi dosisnya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Baik, Dok. Jadi jangan sampai Mungkin dipikir wah makin tinggi saya minum suplemennya kadarnya makin tinggi itu makin bagus, nggak juga gitu. yang berlebihan juga nggak baik ya, Dok ya. Iya benar banget. Mm-mm. Ya, mungkin segitu dulu Dok pertanyaannya. Terima kasih Dokter Feni sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita di sini. Sangat terima kasih, informasinya juga sangat mencerahkan kita semua. Jadi untuk Sobat Helix semua, jangan lupa juga untuk tetap vaksinasi dan ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Seperti itu ya Dok ya. Iya benar. Oke, sehat semua, sehat selalu ya semua. Terima kasih Mbak Sylvia dan Terima Felix. kasih dokter, semoga sehat selalu. Mungkin dokter sudah bisa live dari live-nya dok. Terima kasih Baik, ya dok atas waktunya. terima kasih. Baik Sobat Helix, sudah tercerahkan kan sekarang mengenai long COVID-19 ini. Jadi jangan khawatir, yang penting tetap lakukan protokol kesehatan, lalu juga tetap ikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan setiap hari, seperti itu ya. Lalu di Helix sendiri kita memiliki promo swab hanya 8 jam saja dengan harga Rp990.000. Bisa kalian dapatkan di cabang Helix di Jabodetabek. Jadi yang ingin swab PCR dengan hasil cepat langsung aja ya bisa datang ke Helix terdekat. Lalu untuk PCR H+1 sendiri harganya cuma Rp799.000 di cabang Helix terdekat. Untuk antigen Rp179.000, dan untuk yang udah terkena COVID-19 nih, mungkin ingin cek di dimer atau anti SARS-CoV-2 kuantitatif, harganya juga cukup murah. Untuk di dimer sendiri hanya Rp775.000. Jadi terima kasih semuanya Sobat Helix telah menonton. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Sampai jumpa.